ini lagi nego. Iya, jadi gini, kalau ngangkat tentang ibu gitu ya, udah banyak banget sepertinya ya. Ayah tuh sebenarnya memang tidak sempurna, tapi doanya tulus dan ikhlas. Don, serius lu? Kaget kan lu? Apalagi gua Don. Wah, tahu dari mana aku di sini? Apa mata-matain aku? Nggak penting. Ngapain kamu di sini sama cowok itu? Sekarang Ayah tuh sikapnya udah sama netizen. Selalu ngejudge, merasa paling benar dan merasa paling tahu. Belain papa yang suka sembarangan nuduh orang. Sekarang aku ngerti kenapa Tuhan panggil mama duluan. Karena apa? Karena Tuhan gak mau mama harus dealing sama papa yang arogan dan semaunya. Kita itu ditindas sama orang tua kita yang boomer, yang gak ngerti generasi kita. Kok marahnya dulu, baru deh kesini. Pasti ada keperluannya. Masuk akal. Nah, terus mereka udah ngapain aja, Tak? Sampai cekin kayak gini? Gue tahu. Rama! Papi. Udah. Papi bantuin Mami packing. Habis itu Mami, Papi unboxing. Kenalan dulu, cari tahu dulu, dicobain dulu. Hah? Dicobain? Ini lagi nego. Semoga dulu ya. Oke. Ada lagi? Karena abis ini kita ada sesi doorstop di luar ya. Jadi rekan-rekan media mungkin ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi, boleh? Boleh? Oh, ada, boleh? Silakan. Ini bagian dressingnya. Baik. Silakan, tiga nama dan dari media mana? Iya, jadi gini, kalau ngangkat tentang ibu gitu ya, udah banyak banget sepertinya ya. Ayah tuh sebenarnya memang tidak sempurna, tapi doanya tulus dan ikhlas. Saya ngeliatnya seperti itu gitu ya. Dan itu saya rasakan, anak-anak saya sudah besar gitu. Anak saya sudah besar, relate banget kasus ini gitu ya, dengan saya secara pribadi dan teman-teman yang lainnya, termasuk juga dari Fadil juga relate juga. Jadi artinya buat saya memang tugas membesarkan anak tuh bukan hanya ibu aja, tapi juga tugas ayah juga. Ayah memang cari duit, ayah cari rezeki, tetapi juga jangan lupa di rumah ada anak yang harus disentuh, yang harus ditouching hatinya. Gitu. Dan disinilah saya melihat harus dibuat nih cerita tentang ayah gitu, karena banyak banget tentang ayah itu jarang diungkap. Nah di sini kita ungkit dan kita ungkap. Mudah-mudahan ya dengan kemarin tayang tanggal 25 dan jadi trending, artinya ini diterima oleh masyarakat. Amin. Sesi Q&A pada hari ini dan akan kita lanjutkan doorstop di luar. 25 yang pertama, alhamdulillah viral dan trending di mainstreamnya. Jadi buat saya mudah-mudahan ini jadi sesuatu tontonan, bukan hanya tontonan aja, tapi juga menjadi sebuah tuntunan gitu. Mas Dan Eko, Al Barukah menjadi seorang eksekutif produser sendiri seperti apa nih Mas Eko? ya artinya kan saya gini loh, di teman-teman punya ide dan gagasan cerita tentang yang relate sekarang, anak geng motor tapi masa lalu gitu ya, dan sekarang punya anak, gimana sih nyikapinnya? Saya bilang bagus, ayo bikin gitu. Ya
Kedepannya sih saya lagi mau bikin lebih ke konten baik di OTT ini ya, dan juga di bioskop. Ini perdana jadi eksekutif. Jadi kalau untuk di OTT ya ini perdana, terus nanti untuk bioskop mungkin pertengahan tahun kita lagi produksi. Gitu. Riwahnya gimana sih Mas Eko? Ya, bedanya. Dulu kan di depan layar, sekarang kan dari pra-produksi. Ya kalau di belakang layar saya senang sekali gitu ya, artinya yang nggak bisa diungkapin di depan layar bisa saya ungkapin di belakang layar. Contoh gini ya, tentang ayah gitu. Itu kan kegundah-gulanaan saya tuh sebenarnya gitu ya, bahwa relate banget anak-anak yang berontak apa segala macam. Nah ini salah satu pendukungnya Lady. Jadi buat saya senang sekali aktingnya. Bener sini saya. Nunggu diajak. Istri saya. Kok gitu. Ini pesan juga buat anak-anak lu juga gimana apa? Ya artinya gini lah, pembelajaran buat bapak terutama gitu ya. Kalau buat nyikapin anak tuh jangan dari sisi lain aja gitu ya. Karena saya yakin anak juga pengen punya sesuatu yang bisa memberikan manfaat buat nama besar keluarganya gitu. Kalau selama ini kan kita lihat bapak tuh pasti pokoknya. Lihat dulu anaknya gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu. Gitu. Benar kah? Betul banget, betul. Nah, lo bikin ide cerita ini emang untuk untuk bapak-bapak yang punya anak perempuan gitu. Ya artinya nggak hanya perempuan aja, kan ada laki tadi. Pokoknya ini didedikasikan buat orang tua dan anak-anak bahwa begini loh. Kalau ada gap jauh gitu ya, pasti nanti akan terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, ini yang terjadi. Oh iya pasti ada miss kayak gitu ada gitu ya. Ayah nggak tahu sih, ayah mah nggak ngerti. Sekarang lagi zamannya begini. Oh saya ngikutin. Dan alhamdulillah anak saya sekarang terjun di dunia entertain juga. Mas Eko mau nanya, itu lebih nyaman untuk di depan layar apa di balik layar sih Mas Eko? Sama-sama nyaman ya, cuma. Dok, ini bini lo yang bilang anak tadi sih Mas Eko. Kurang ajar dia. Tentang suami saya nggak ada. Gue mau deket sama cowok. Iya udah sini lah. Jadi saya ngelihatnya sama-sama enak lah di belakang layar sama depan layar. Cuma kalau di belakang layar ada plusnya. Yang nggak bisa diungkapin di depan layar bisa saya terjemahkan di belakang layar. Contoh kayak begini, kegundahan bulanaan sebagai seorang ayah tuh bisa diungkapin dan sebagainya. Gimana rasanya Mas Eko? Turun tangan langsung atau sedikit gimana? Oh iya pastilah ya, karena ini pertama kali. Kalau misalnya yang jadi bagusnya yang jadi menuju mendapatkan hidayahnya siapa ya dari sekian puluh orang gitu ya. Saya melihat adalah bapak sebelah kiri saya gitu ya, karena udah punya janggut segala macam cukup nih gitu ya. Tinggal lak-lakannya ditambah ya. Alhamdulillah, subhanallah, barakah. Insyaallah kayak gitu. Dan kenapa jadi mamahnya Lady dan juga Tias? Karena kondisinya saya melihat ya banyak gitu yang kita casting, tapi akhirnya saya pilih mereka. Alasannya ada, ya pasti yang pertama tadi lihat filmnya kan bagus. Mereka benar-benar mendalami seorang ibu yang udah punya anak besar, padahal belum punya anak besar ya. Belum, aku malah punya anak. Gitu ya. Mbak Tias, tergabungnya dengan Mas Eko, perasaannya gimana? Bahagianya gabung dalam film ini? Seneng lah. Sebelumnya kan juga sering udah sama Mas Eko di komando juga. Terus sekarang dapat kesempatan. Kebetulan semuanya nih, semua timnya tuh kenal sama aku udah lama semua. Siap. Aku, Sondang juga udah kenal sama aku udah lama banget. Jadi emang kayak project ini sih, project senang-senang sebenarnya nih. Jadi project teman-teman semuanya udah sama baca ditawarin. Ini ceritanya ini one of a kind nih. Jarang banget nih yang begini nih series-series, karena sekarang maksudnya kan series-series biasanya anak-anak ABG, percintaan. Nah sekarang tiba-tiba ada nih nongol series love and relationship antara anak sama ayah, yang memang itu sebenarnya sering banget terjadi ya Mas ya? Iya. Sering banget terjadi, cuman mungkin nggak pernah terlihat dan nggak pernah kita bikin selama ini nih, di film, sinetron, di manapun lah. Ya mungkin jadi sebagai calon ibu apa sih yang bisa diambil? Banyak sih kalau sebagai calon ibu yang mungkin sebenarnya nih aku nih karena belum punya anak, banyak sih ya kalau ngelihat masa kini banyak banget ketakutan aku sebenarnya karena pergaulan sekarang banyak orang-orang yang banyak nggak ada logikanya, banyak orang jahat lah istilahnya gitu, jadi banyak hal yang memang aku takutin. Jadi belajar dari sini ya itulah
komunikasi antara anak dan orang tua untuk nomor satu. Kayaknya itu yang akan pastinya untuk kedepannya nih ya, biar anak juga kita bisa lebih jaga hubungannya sama orang tua, yaitu komunikasi paling penting. Jangan sampai ada gap antara jadi kita nggak tahu anak kita ngapain, anak kita juga ngapain sama kita. Gitu. Jadi itu sih yang pengen aku ambil lagi selalu kalau nanti. Tapi nunda-nunda nggak sih? Apa? Nunda-nunda nggak sih? Ini sekarang kalian bikin Mas Eko sendiri pola asuhnya dengan anak seperti apa? Oh, komunikasi dengan anak. Pola asuh. Oh, pola asuh. Jadi kalau saya pola asuh sebagai dengan anak, saya sebagai teman. Jadi teman ya. Jadi artinya sekarang udah nggak bisa tuh main perintah-perintah aja kalau tanpa ada alasan, dilarang tanpa ada alasan. Ya dia mau yang benar-benar logik, nggak bolehnya kenapa gitu. Kalau sebagai orang tua, dia maaf ya lu orang tua gue, tetapi kalau lu ngelarang kenapa gitu. Lu boleh, kok gua nggak boleh? Kan udah sama-sama dewasa gitu. Jadi ya udah jadi teman gitu ya. Dan yang kedua, saya nggak pernah mengajarkan dia berkompetisi. Dari dia PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nggak pernah tuh, lu rapot lu merah nggak? Lu dapat berapa? Lu juara berapa? Nggak pernah. Saya yakin dia punya tanggung jawab, dan alhamdulillah dia mengerti itu gitu. Jadi memang udah lah, kalau buat saya sebagai orang tua jangan soto ya. Jangan so tahu gitu loh, apa-apa tahu ayah gitu. Pokoknya ayah maunya begini, pokoknya sotoy hindarkan tuh sebagai ayah. Sekarang adalah lebih bagusnya adalah berteman, bersahabat, sharing, dan bahkan kalau bisa nemenin dia untuk jalan dan sebagainya. Bahasanya apa kalau kita berdua tadi lu bilang bahasanya ketemu berkualitas apa yang bagus? Quality time. Nah, oh iya Mas Eko untuk kedepannya untuk halo Mas Eko, untuk kedepannya Mas Eko kan anaknya udah gede-gede nih. Nah terkait itu apakah ada yang ngikutin jejaknya bapaknya atau bagaimana atau hanya bebas gitu? Tahu dia. Nah, ya jadi kalau anak yang kedua sekarang kuliahnya di multimedia, Naila, walau dia udah nyanyi, udah punya, dan dia entertain juga. Yang anak pertama udah selesai kuliah dan sekarang ini yang bikin dia, bikin dia Sawal, namanya Sawal Adrevi Putra Purnomo. Kan kalau tadi ada eksekutif produser di bawah saya ada dia sebenarnya yang ngotot, dia yang bikin, dia yang begadang-begadang, dia yang nge-treat pemain, nge-treat skenario dan sebagainya termasuk editing, dan deket deh sama bapak-bapak, kenal lah ya. Iya betul. Mas Eko, terakhir dari aku, mungkin ini sebagai persiapan dirimu mau masuk ke politik, akhirnya mewariskan ini sebagai ke anak nggak sih Mas Eko? Makanya tonton film ini gitu. Artinya bahwa anak tuh harus diberikan peran besar gitu. Orang tua adalah Tuturi Handayani, jadi mendorong dari belakang, baru udah gitu ingar susung telodo ing mati bangun karso. Aduh apalagi artinya kita mensupport dari belakang, menggandeng dari depan dan mensupport semuanya. Itu yang disebut tadi saya bilang gitu ya. Mas Eko. Mau nanya nanti anak-anak mau dibimbing juga ke terjun ke politik juga nggak sih sama? Oh iya ntar gampang ya. Oke cukup.